Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Novemi Dulistari dari Prodi Manajemen Semester 2. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari kampus di Gentiaras, Bandar Lampung. Gimana kabar teman-teman sekarang? Sehat selalu kan? Setelah 3 bulan lebih kita semua harus berdiam di dalam rumah akibat COVID-19. Di mana kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain harus tutup demi kesehatan kita semua. Dan kita menggunakan sistem online untuk tetap berkuliah dan bekerja. Kita bisa menggunakan HP dan laptop untuk mengerjakannya. Akibat COVID-19 ini, kita harus physical distancing, lockdown di mana-mana, PSBB, dan yang sekarang kita lakukan yaitu new normal, yang dimana kita harus hidup seperti biasa melakukan aktivitas sehari-hari di dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan strategi perubahan memasuki new normal dengan menggunakan teori POAC atau PDCA. Yang pertama itu ada POAC. Pengertian yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan alternatif dan program sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari kita atau kelompok. Yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian, merupakan suatu tindakan atau kegiatan menggabungkan seluruh potensi yang ada dari seluruh bagian dalam diri kita atau kelompok bekerja guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, baik untuk tujuan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga itu ada actuating atau pelaksanaan, merupakan implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian di mana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Yang keempat itu pengawasan atau controlling, merupakan pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan. Apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien, serta bernilai guna dan berhasil sesuai tujuan organisasi atau perusahaan. Pengertian yang kedua itu PDCA. Yang pertama itu ada plan, merencanakan adalah tahap untuk menetapkan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan proses ataupun permasalahan yang ingin dipecahkan. Kemudian, menentukan metode yang akan digunakan untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Yang kedua, itu do, melaksanakan. Do adalah tahap penerapan atau melaksanakan semua yang telah direncanakan di tahap plan, termasuk menjalankan prosesnya. Dan yang ketiga itu ada cek atau memeriksa. Cek adalah tahap pemeriksaan dan peninjauan ulang serta mempelajari hasil-hasil dari penerapan di tahap do dengan target yang telah ditetapkan dan juga ketepatan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat itu adalah act atau menindaklanjuti. Artinya, melakukan evaluasi terhadap hasil, sasaran, dan proses dan menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Jika ternyata apa yang telah dikerjakan masih ada yang kurang atau belum sempurna, segeralah melakukan action untuk memperbaikinya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai strategi perubahan memasuki new normal dengan metode POAC.
Strategi yang pertama yaitu ada planning. Yang pertama ada bangun pagi jam 5, yang kedua bersih-bersih kamar dan rumah, yang ketiga masuk kuliah jam setengah 8. Yang keempat itu hidup sehat, sering olahraga dan rajin mencuci tangan. Yang kelima itu mengikuti UKM di kampus, internal maupun eksternal. Yang keenam ada jaga jarak dengan siapapun, baik teman, dosen, dan lainnya. Yang ketujuh itu menggunakan masker jika bepergian dan ketika sakit. Yang kedelapan menggunakan hand sanitizer. Yang kesembilan itu membawa vitamin, dan yang ke-10 itu membawa bekal makanan dari rumah. Yang kedua itu ada strategi organizing, yaitu yang pertama rumah tempat tinggal saya ketika di Bandar Lampung. Yang kedua itu kampus saya di Gentiaras, Bandar Lampung. Strategi yang ketiga itu ada activating. Pertama, di strategi planning pertama itu ada bangun jam 5. Berarti saya harus tidur lebih awal, di bawah jam 10, dan memasang alarm di HP. Yang kedua, bersih-bersih kamar dan ruangan rumah itu harus didasarkan niat supaya kelihatan rajin dan nyaman serta bersih. Yang ketiga itu mengikuti perkuliahan itu dengan tekun niat agar tidak telat datang. Ada juga kendalanya seperti sakit. Tindakannya harus memakan makanan yang bergizi, meminum minuman yang banyak bergizi, minum air putih secukupnya, perbanyak olahraga, rajin mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan jangan terlalu capek melakukan aktivitas apapun. Nah, yang keempat itu mengumpulkan niat dari hati untuk mengikuti UKM yang ada di kampus, baik internal maupun eksternal. Karena UKM adalah suatu tempat untuk meningkatkan kualitas diri saya. Tindakan yang kelima, dikarenakan pandemi COVID-19 ini belum berakhir sampai sekarang, maka saya harus menjaga diri, tidak berkumpul dengan teman, demi mengurangi penularan COVID-19. Yang keenam itu biasanya saya pergi keluar untuk hal penting saja. Itu pun saya menggunakan masker, dan ketika saya sakit, saya akan membawa vitamin dan obat. Selain masker, hand sanitizer sangat penting untuk dibawa kemana saja, untuk memudahkan kita cuci tangan sehabis memegang benda apapun. Walaupun sudah disediakan tempat cuci tangan, namun kita tidak tahu itu bersih atau tidaknya. Lebih aman kita membawa sendiri hand sanitizer. Itu bisa dibeli di apotik atau Indomaret terdekat. Terakhir, jangan lupa membawa bekal sendiri dari rumah agar tidak membeli makanan yang dari luar yang belum tahu kesehatannya itu sendiri. Strategi yang keempat itu ada controlling. Yang pertama, saya harus bisa memotivasi diri saya sendiri agar melangkah maju lebih ke depan, bertumbuh dan berkembang lebih baik. Yang kedua, menghilangkan pemikiran negatif serta menanamkan pikiran positif, karena pemikiran negatif bisa menghambat tujuan saya tersebut dan bisa menghancurkannya kapanpun. Yang ketiga yaitu selalu percaya akan hasil yang diperoleh, karena proses yang kita jalani tidak akan pernah sia-sia selama kita masih percaya kepada Tuhan, karena pasti Tuhan akan memberikan jalan yang mudah untuk kita menjalani hal tersebut sepanjang hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ada pesan buat kita semua.
Tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini masih ada. Dengan mengatur pola makan, sering olahraga, pakai masker, jaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan setelah memegang apapun dengan sabun atau hand sanitizer. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita bisa Indonesia sehat. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.